Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Heni yang sangat Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Heni harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Selamat datang kembali di pembelajaran tematik bersama Bu Heni. Sudahkah kalian bersiap untuk belajar hari ini? Jika belum, yuk dipersiapkan dulu diri dan alat tulisnya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita insya Allah diberkahi oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita pada muatan pelajaran IPS di KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim, serta agraris, dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kenampakan alam. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan kenampakan alam di Indonesia. Kemudian kalian juga tahu apa julukan Indonesia di mata dunia. Serta kita akan membahas tentang pesona keindahan Gunung Bromo. Baik anak-anak, mari kita mulai untuk materi kita yang pertama, yaitu tentang kenampakan alam di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kenampakan alam yang sangat luar biasa. Kenampakan alam adalah bentuk-bentuk alam yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan makhluk hidup. Kenampakan alam yang telah Allah ciptakan memiliki fungsi dan manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Agar makhluk hidup dapat memanfaatkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka makhluk hidup, utamanya manusia, harus mempelajari macam-macam kenampakan alam beserta manfaatnya. Kenampakan alam bisa berupa daratan maupun perairan. Baik anak-anak, kali ini Bu Heni akan menjelaskan contoh kenampakan alam yang ada di wilayah daratan. Yang pertama ada gunung. Gunung merupakan bentang alam yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Contoh gunung yang ada di Indonesia antara lain Gunung Bromo ada di Jawa Timur, Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan Gunung Agung di Bali. Kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bentang alam yang terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang dingin dan sejuk, di mana biasanya di wilayah dataran tinggi ini digunakan sebagai lahan perkebunan. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng di Wonosobo, Dataran Tinggi Wamena di Papua, dan Dataran Tinggi Gayo di Aceh. Kenampakan alam yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan bentang alam yang terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Terdapat banyak aliran sungai, umumnya udaranya panas dan sebagai pusat kegiatan yang sangat beragam dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.
Kenampakan alam yang keempat adalah lembah. Lembah merupakan bentang alam yang terletak di kaki perbukitan atau pegunungan dan memiliki udara yang lebih hangat. Contoh lembah yang ada di Indonesia adalah Lembah Harau di Sumatera Barat dan Lembah Indah Gunung Kawi di Malang. Lalu, contoh kenampakan alam yang kelima adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian dari beberapa gunung. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia adalah Pegunungan Menoreh di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegunungan Jayawijaya di Papua, serta Pegunungan Meratus di Kalimantan. Berikutnya, Bu Yeni akan menjelaskan tentang kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama ada laut. Laut merupakan bentang alam yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Airnya mengandung garam dan memiliki dua bagian, yaitu dangkal dan dalam. Yang kedua ada rawa. Rawa merupakan bentang alam yang memiliki banyak tanaman air seperti eceng gondok, biasanya terletak di daerah pantai. Contoh rawa yang ada di Indonesia adalah Rawa Pening di Jawa Tengah dan Rawa Tripa di Aceh. Berikutnya, kenampakan alam yang berada di wilayah perairan adalah danau. Danau merupakan bentang alam yang terbentuk dari letusan gunung berapi atau pergeseran muka bumi. Contoh danau yang ada di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Kelimutu di Flores. Kedua danau tersebut merupakan contoh danau yang terbentuk secara alami. Sedangkan ada pula danau yang dibentuk secara sengaja atau sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Contoh yang berikutnya adalah teluk, yaitu perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Contoh teluk yang ada di Indonesia adalah Teluk Tomini di Sulawesi, Teluk Hijau di Banyuwangi, dan Teluk Bone di Sulawesi Tenggara. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan yang kelima adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang berasal dari dataran tinggi atau pegunungan, bagian hulu ke hilir, ukurannya semakin besar. Contoh sungai yang ada di Indonesia antara lain Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Musi di Palembang, dan Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Nah, itu tadi adalah contoh kenampakan alam di wilayah daratan maupun wilayah perairan. Setelah kalian mempelajari tentang bentang alam atau kenampakan alam di Indonesia, kalian tentu sudah tahu bahwa Indonesia ini memiliki keunikan kenampakan alam yang sangat luar biasa indah. Hal ini dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis, baik dari letak astronomis maupun letak geografis. Oleh karena itu, Indonesia memiliki julukan-julukan yang disematkan oleh negara lain. Julukan-julukan apa saja yang dimiliki Indonesia di mata dunia? Setidaknya ada 4 julukan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua, Indonesia sebagai negara maritim. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan yang keempat adalah Indonesia sebagai negara Zamrud Khatulistiwa. Mari kita bahas satu persatu mengenai julukan negara Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara agraris.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk di Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Yang kedua adalah negara maritim. Negara maritim adalah negara yang berada dalam wilayah laut yang sangat luas. Kalian masih ingat bahwa negara kita ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika kalian perhatikan di peta, tentu kalian bisa mengamati bahwa wilayah perairan di Indonesia itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Indonesia disebut negara maritim karena 2/3 wilayahnya terdiri dari wilayah lautan. Indonesia sebagai negara maritim bahkan sudah diakui oleh dunia. Nah, berikut ini adalah data tentang keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dunia. Yang pertama, karena letak geografis dan letak astronomis Indonesia menjadikan Indonesia ini terletak pada posisi silang. Dan itu sangat menguntungkan Indonesia karena dijadikan sebagai jalur perdagangan dan jalur transportasi dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan garis pantai yang lebih dari 99.000 km. Yang ketiga, kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu sektor pariwisata yang paling diminati oleh banyak orang. Yang keempat, 80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir. Yang kelima, memiliki beragam satwa laut mulai dari ikan sampai terumbu karang. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki potensi minyak sebanyak 70% di wilayah perairannya. Julukan yang ketiga adalah Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau saja yang dihuni oleh penduduknya. Seperti yang kita tahu, bahwa ada 5 pulau besar yang kita ketahui, di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Pulau Papua. Di samping itu masih ada banyak sekali pulau-pulau kecil yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Julukan yang keempat adalah Indonesia sebagai negara Zamrud Khatulistiwa. Tentu kalian masih ingat yang tadi telah Ibu sampaikan bahwa letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal itu menyebabkan Indonesia wilayahnya dilintasi oleh garis khatulistiwa. Arti dari Zamrud Khatulistiwa itu sendiri adalah keindahan batu zamrud yang dilintasi garis khatulistiwa. Nah, wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu sendiri secara persis ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan di sana sudah dibuat tugu perlintasan Zamrud Khatulistiwa seperti pada gambar berikut ini. Baik anak-anak, kali ini kita akan mengenal keindahan salah satu gunung yang terkenal di Indonesia, yaitu Gunung Bromo. Bagaimana pesona keindahan Gunung Bromo itu? Mari kita simak melalui video berikut ini.
Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung ini terletak pada ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut, serta diapit oleh 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Gunung Bromo terkenal akan lautan pasir, kawah, dan pemandangan saat matahari terbit yang sangat indah. Bukan hanya keindahan alam yang dimiliki oleh Gunung Bromo, tanah di sekitar Gunung Bromo juga terkenal subur. Oleh karena itu, penduduk di sekitar Gunung Bromo bermata pencaharian sebagai petani. Gunung Bromo memberi banyak penghidupan bagi penduduk di sekitar. Panoramanya yang indah membuat wisatawan banyak berkunjung, sehingga banyak pula penduduk di sekitar Gunung Bromo yang bermata pencaharian di sektor wisata. Tanahnya yang subur juga menyebabkan banyak penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain keindahan alam dan kesuburan tanahnya, Gunung Bromo juga menyajikan keistimewaan lain, yaitu adanya keberagaman agama. Suku Tengger adalah suku yang menghuni di sebagian besar wilayah di Gunung Bromo dan mayoritas beragama Hindu. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama Islam. Kedua kelompok umat beragama yang berbeda tersebut hidup saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Masya Allah, indah sekali ya anak-anak. Juga banyak manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitarnya. Selain Gunung Bromo, ada banyak kenampakan alam di Indonesia yang lain. Sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah di Indonesia dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyadari dan memahami bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan benar, untuk kepentingan bersama. Dalam pengelolaan sumber daya alam, juga diperlukan adanya sikap persatuan agar kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dapat tercapai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Heni untuk hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian pahami dengan baik.